Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Pramesti dari Matematika 2021 dengan NIM 080 1138 2128 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembuatan website menggunakan PHP MyAdmin dan SQL. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah menginstal terlebih dahulu aplikasi XMPP. Di sini saya telah menginstal aplikasinya. Dan jangan lupa untuk di start di bagian di sini. Setelah itu kita masuk ke web localhost PHP MyAdmin untuk membuat database-nya terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke website-nya. Baiklah, di sini saya sudah membuat database saya yang bernama Project Art Organizer. Di sini terdapat 15 tabel. Adapun untuk tabel relasionalnya bisa dilihat sebagai berikut. Di sini terdapat 15 tabel yang dimana 14 tabel saling berhubungan dan satu tabel tidak berhubungan sebagai admin. Baiklah, setelah membuat database, langsung saja kita masuk ke website admin. Admin ini bertugas untuk mengatur penjualan yang akan dijalankan. Ini tampilan dashboard. Di sini terdapat jenis jasa, merek, paket, diskon, dan menu-menu lainnya. Yang dimana di sini kita dapat menambahkan data, atau mengedit data, menghapus data, dan mencari data. Bisa dilihat di sini salah satunya. Pada admin juga terdapat beberapa laporan, contohnya seperti laporan penjualan, ada laporan transaksi, laporan rating, laporan lokasi terlaris, laporan paket terlaris, laporan tanggal booking, dan laporan jenis customer. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian website untuk pengguna. Di sini merupakan tampilan awal dari website pengguna, atau di sini kita sebagai customer. Ini merupakan tampilan awal dari website ini. Kemudian kita dapat melihat daftar menu. Ini terdapat beberapa daftar menu. Bisa kita cari menggunakan jenis menu, misalnya facial care. Hasilnya sebagai berikut, atau misalnya paket partner. Nah, di sini beberapa menu paket partner. Atau misalnya kita cari hair care dengan paket family, search. Nah, terdapat satu menu untuk jenis menu hair care dan paket family. Tentu saja, misalnya di sini kita akan membeli jasa tersebut. Terlebih dahulu kita akan memasukkan jasanya ke dalam keranjang. Misalnya yang pertama, facial detox. Nah, ini dapat dilihat keranjang ini. Misalnya lagi kita tambahkan untuk mani dan pedicure. Bisa kita lihat di keranjang. Di keranjang juga kita dapat menghapus ataupun mengubah jasa yang ingin dibeli. Misalnya di sini kita akan memasukkan jasanya sebanyak 3. Nah, di menu juga terdapat detail untuk mengetahui detail produk tersebut. Di sini menampilkan detailnya, yaitu paket family, jenis menu facial care, dan deskripsinya. Nah, langsung saja misalnya kita akan men-check out. Kita klik check out. Terlebih dahulu sebelum check out, kita akan diarahkan untuk login. Kita akan login di sini. Apabila belum mempunyai akun, maka klik register. Tetapi jika sudah memiliki akun, langsung saja kita masukkan email dan passwordnya.
Nah, ini merupakan tampilan dari checkout. Sebelum kita melakukan checkout, terlebih dahulu kita akan mengisi data-data di bawah. Setelah pilih ongkos biaya, kota Palembang. Pembayarannya menggunakan e-wallet dengan metode pembayaran ShopeePay. Di sini kita juga bisa menggunakan jenis pembayaran m-banking misalnya. Untuk metode pembayarannya terdapat Bank BNI. Kita coba untuk e-wallet saja. Misalnya Dana. Kita pilih merek ini, dapat kita pilih beberapa merek, non-request, pilih diskon. Silakan klaim voucher terlebih dahulu. Karena tadi, pilih nomor telepon tambahan, alamat lengkap lokasi. Untuk tanggal bookingnya kita pilih tanggal 15. Cepat. Nah, setelah checkout akan ditampilkan faktur berupa rincian dari biaya yang berupa rincian belanja kita. Setelah itu kita akan diarahkan untuk silakan melakukan pembayaran ke nomor berikut atas nama berikut. Oke, untuk melakukan pembayarannya langsung saja kita masuk ke riwayat. Nah, di sini pembelanjaan kita tadi. Kita coba input pembayaran. Kita masukkan bukti pembayarannya kirim. Status akan berubah menjadi menunggu verifikasi. Dan setelah customer melakukan pembayaran, maka akan masuk ke admin. Selanjutnya kita buka di admin. Nah, di sini customer dan setelah melakukan input pembayaran tadi, status pembayaran dan status bookingnya berubah menjadi diverifikasi. Akan kita lihat pembayarannya. Di sini akan terdapat bukti pembayarannya. Jika customer melakukan pembayaran secara lunas, maka akan kita bayar secara lunas. Proses. Ini kita lihat lagi pembayaran yang barusan saja kita verifikasi. Ini berubah menjadi status pembayarannya lunas dan status bookingnya belum terlaksana. Kembali masuk ke customer. Nah, ini untuk pembayarannya tadi berubah menjadi lunas dan status bookingnya berubah menjadi belum terlaksana. Dan selanjutnya misalnya tanggal bookingnya akan telah tiba dan jasanya akan dilaksanakan oleh project art organizer, maka dari admin akan merubah status booking ini menjadi diproses. Proses ini berarti jasa itu akan dilaksanakan pada hari itu. Akan diubah. Nah, telah berubah untuk di customer juga nantinya akan telah berubah. Nah, jika customer telah menerima jika project art jika toko telah melakukan jasa pada customer, maka jika jasa telah dilaksanakan, maka customer dapat mengklik selesai untuk mengkonfirmasi bahwa jasa tersebut telah dilaksanakan. Klik selesai. Di sini bisa kita komplain jika terdapat kekurangan atau apapun. Sini juga bisa langsung kita selesai. Misalnya kita klik selesai, kita akan memberikan rating. Misalnya kita kasih rating berikut, kita kasih penilaian.
kirim konfirmasi, dan status pembayaran dan status bookingnya menjadi selesai, maka pemesanan telah selesai dilaksanakan. Nah, di sini kita dapat melihat laporan penjualan jasa apa saja yang telah terjual. Berikut tampil jasa-jasanya. Selanjutnya kita lihat untuk laporan transaksi. Pilih status misalnya lunas, kita lihat. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya ke laporan rating. Nah, di sini untuk rating 0 ada 6, rating 5 ada 4, rating 3 dan 4 ada 1. Di sini kita dapat melakukan pencarian rating. Misalnya kita cari untuk rating 5. Nah, rating 5 ini adalah customer dan ID nota beserta penilaian dan yang telah memberikan rating 5. Selanjutnya misalnya rating 3. Di sini nama customernya, ID nota, dan penilaiannya. Selanjutnya laporan lokasi. Laporan lokasi ini merupakan laporan di mana tempat yang paling sering dilakukan atau didatangi untuk melakukan jasanya. Selanjutnya laporan paket. Laporan paket bisa kita lihat untuk seluruh jenis menu yang paling terlaris adalah paket single. Sini kita pilih untuk per jenis menunya, misalnya jenis menu nail care kita cari. Sini menu paket terlarisnya adalah single, kalau hair care tetap single. Nah, berikut jasa terlaris merupakan laporan jasa-jasa yang telah terjual. Sini kita dapat memilih misalnya berdasarkan jenis menu, ini yang terlaris, berdasarkan paket, untuk paket partner, ini yang terlaris, atau untuk semuanya ini. Selanjutnya, untuk laporan tanggal booking ini bisa kita lihat misalnya dari tanggal 1 bulan 1 sampai tanggal 3 bulan 2 kita search. Ini untuk semua lokasi dan semua status booking. Misalnya kita hanya mencari untuk status bookingnya belum terlaksana. Ini maka akan tampil berikut. Ini misalnya kita cari untuk status untuk lokasinya, misalnya lokasi di Palembang dengan status booking belum terlaksana. Maka tampil berikut, atau belum terlaksana dengan status bookingnya Musi Banyuasin, akan tampil berikut. Selanjutnya masuk ke laporan jenis customer. Di laporan jenis customer ini kita dapat melihat jenis customer klasik misalnya berjumlah 4 orang ataupun silver berjumlah 1 orang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.